Hai sahabat belajar Budi Sulaksono Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mari kita selalu menjaga kesehatan. Selalu ingat pesan ibu dengan 5M agar tubuh kita terhindar dari virus, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, atau tidak keluar rumah jika tidak terlalu penting. Sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, kali ini kita akan melanjutkan materi gerak dan gaya bagian kedua. Pada bagian kedua ini, kita akan mempelajari pengertian gerak, perpindahan, jarak, kelajuan, dan kecepatan. Yuk, kita simak penjelasannya. Gerak. Bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Menurut IPA, benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan jarak atau posisi atau kedudukan dari suatu titik acuannya terhadap perubahan waktu. Perhatikan tayangan berikut. Kakak beradik sedang berboncengan mengendarai sepeda motor di jalanan. Apakah sang adik yang dibonceng ini bisa dikatakan bergerak? Jawabannya bisa iya dan juga bisa tidak. Mengapa demikian? Sang adik bisa dikatakan bergerak jika acuannya bangunan dan pohon-pohon yang ada di pinggir jalan. Karena seiring waktu, sang adik mengalami perubahan posisi atau kedudukan terhadap bangunan dan pohon-pohon yang ada di pinggir jalan. Akan tetapi, sang adik juga bisa dikatakan tidak bergerak jika acuannya adalah sang kakak atau sepeda motornya. Karena seiring waktu, jarak atau posisi atau kedudukan sang adik dengan sang kakak dan sepeda motor tidak mengalami perubahan atau tetap. Jadi, suatu benda dikatakan bergerak tergantung dari si pengamat menggunakan titik acuannya. Sehingga, gerak suatu benda dikatakan bersifat relatif. Sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, selanjutnya jenis-jenis gerak. Jenis gerak berdasarkan keadaannya dikelompokkan menjadi dua, yaitu gerak nyata dan gerak semu. Gerak nyata adalah gerak yang benar-benar mengalami perpindahan atau posisi dari suatu titik acuannya. Contoh gerak nyata. Perhatikan tayangan berikut. Pengendara mobil atau sepeda motor terlihat menjauhi benda-benda yang ada di belakangnya dan mendekati benda-benda sekitar yang ada di depannya. Sedangkan gerak semu adalah gerak yang sebenarnya diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Contoh gerak semu, perhatikan tayangan berikut. Pengamat yang sedang mengikuti gerak sepeda motor melihat pohon-pohon dan gedung seolah-olah bergerak menjauhi pengamat dan pengendara sepeda motor. Contoh lain gerak semu adalah pergerakan matahari. Kita melihat seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah bumi yang bergerak mengitari matahari. Sahabat belajar Budi Sulaksono Channel, benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu.
Berdasarkan bentuk lintasannya, gerak benda dikelompokkan menjadi beberapa, antara lain yaitu gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Kemudian gerak melingkar, yaitu gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran atau bagian dari lingkaran. Selanjutnya gerak parabola, gerak yang lintasannya berbentuk parabola, dan gerak tidak beraturan yang lintasannya juga tidak beraturan. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini kita hanya mempelajari tentang gerak lurus. Sebelum kalian mempelajari lebih dalam tentang gerak lurus, kalian harus memahami dan dapat membedakan istilah-istilah berikut ini, antara lain besaran skalar dan besaran vektor, jarak dan perpindahan, kecepatan dan kelajuan. Untuk memahami semuanya, mari simak penjelasan berikut. Kita mulai dari besaran skalar dan besaran vektor. Di kelas 7, kalian sudah mempelajari tentang besaran pokok dan besaran turunan. Di kelas 8 ini, kalian juga harus mengenal dua macam besaran berdasarkan ada tidaknya arah, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai dan satuan saja. Sedangkan besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai, satuan, dan arah. Selanjutnya, jarak dan perpindahan. Jarak adalah keseluruhan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang sedang bergerak. Karena tidak memiliki arah, jarak termasuk besaran vektor. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda yang diukur dari titik awal ke titik akhir yang dicapai oleh benda tersebut dengan memperhatikan arahnya. Nah, karena arahnya diperhatikan, berarti perpindahan termasuk besaran vektor. Coba perhatikan gambar berikut ini, agar kalian lebih mudah memahami perbedaan jarak dan perpindahan. Arman melakukan perjalanan dengan rute seperti pada gambar. Dari A ke B dan dilanjutkan ke C. Berapakah jarak yang ditempuh oleh Arman dan berapakah perpindahannya? Dari gambar ini, jarak yang ditempuh oleh Arman adalah dari A ke B 8 km, kemudian dari B ke C 7 km. Jadi jarak yang ditempuh oleh Arman sebesar 8 km ditambah 7 km. Sehingga hasilnya adalah 15 km. Sedangkan perpindahannya dari A ke C sejauh 10 km ke arah timur laut. Nah, mudah bukan? Untuk lebih memahami tentang jarak dan perpindahan yang sudah dijelaskan tadi, coba simak soal berikut. Andi pergi ke rumah Edo mengendarai motor yang jaraknya 7 km. Sesampai di rumah Edo, Andi kembali lagi ke rumahnya pada posisi semula. Berapakah jarak yang ditempuh oleh Andi dan berapakah perpindahannya? Dari permasalahan tersebut, maka jarak yang ditempuh oleh Andi sebesar 14 km. Yaitu 7 km saat berangkat ditambah 7 km saat pulang. Sedangkan perpindahannya sama dengan 0. Atau dengan kata lain, Andi tidak melakukan perpindahan dikarenakan kedudukan Andi kembali lagi ke posisi semula. Nah, gampang kan?
Selanjutnya, yaitu perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu, atau bisa juga didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh tiap detik. Kelajuan termasuk dalam besaran skalar, sehingga hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan adalah speedometer. Itu loh, di setiap mobil atau sepeda motor pasti ada. Jadi, kamu bisa tahu berapa sih kelajuan kamu saat menggunakan kendaraan. Kelajuan dilambangkan dengan huruf V. Untuk menghitung kelajuan, menggunakan persamaan jarak yang ditempuh atau yang dilambangkan dengan huruf S dibagi dengan waktu yang dilambangkan dengan huruf T kecil. Sehingga jika dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. V sama dengan S per T. Dengan V adalah kelajuan, satuannya meter per sekon. S adalah jarak, satuannya meter. Dan T adalah waktu, satuannya detik atau sekon. Sementara itu, kecepatan merupakan cepat atau lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Kecepatan masuk ke dalam besaran vektor, sehingga memiliki arah. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan adalah velocitometer. Velocitometer merupakan speedometer linear. Mengapa demikian? Karena alat tersebut untuk mengukur kecepatan kendaraan. Kecepatan merupakan besaran vektor, karena itu dipengaruhi arah gerak. Jika geraknya maju, maka nilai kecepatan akan positif. Bila gerak mundur, maka nilai kecepatan akan negatif. Karena itu, velocitometer dilengkapi dengan skala negatif. Selain menggunakan velocitometer, pada beberapa mobil tertentu biasanya dilengkapi oleh alat yang disebut dengan GPS, Global Positioning System, untuk menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu secara akurat. Persamaan untuk menghitung kecepatan yaitu perpindahan dibagi dengan waktu selama perpindahan, atau V sama dengan delta S per delta T. Nah, demikian tadi penjelasan tentang pengertian gerak, perpindahan, jarak, kelajuan, dan kecepatan. Jika penjelasan ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa support channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, agar kalian tidak ketinggalan update materi-materi berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi gerak dan gaya berikutnya, bagian ketiga.